disebut 1000 pintu, padahal aslinya tuh Lawang Sewu hanya berjumlah 429 pintu. Welcome back to my channel. Perkenalkan, nama aku Syera Antenet, dan hari ini aku akan menceritakan kalian mengenai kisah mistis di Lawang Sewu. Beberapa dari kalian pasti tahu kalau Lawang Sewu itu adalah salah satu tempat terangker di Indonesia. Nah, Lawang Sewu ini tepatnya berada di Jawa Tengah yang berada di kota Semarang. Nah, katanya gedung peninggalan Belanda yang bernama Lawang Sewu ini benar-benar banyak banget memiliki kisah misteri. Sebelum aku masuk ke dalam kisahnya lebih lanjut, aku akan menceritakan kalian mengenai sedikit sejarah supaya kalian tahu mengenai Lawang Sewu ini. Nah, seperti yang kita tahu, pemerintahan Belanda tuh banyak banget mewarisi gedung-gedung yang ada dan berdiri kokoh sampai sekarang ini. Salah satunya yaitu Lawang Sewu. Nah, kisah gedung ini tuh nggak terlepas dari sejarah industri kereta api di Indonesia karena menjadi kantor pusatnya yang dinamakan NIS atau NIS. NIS sendiri adalah perusahaan kereta api swasta di masa pemerintahan Hindia Belanda yang pertama kali membangun jalur kereta api di Indonesia dan menghubungkan Semarang dengan Forstenleden. Forstenleden itu merupakan Surakarta dan Yogyakarta. Nah, pembangunan Lawang Sewu ini melibatkan dua arsitek asal Belanda yang pertama bernama Profesor Jacob Klinghammer dan Quindap. Dan pembuatan dari Lawang Sewu ini dari 1904 sampai 1907. Gedung tua ini juga menjadi saksi bisu dari pertempuran sengit antara Angkatan Pemuda Kereta Api atau AMKA melawan penjajah Jepang. Dan karena pertempuran itu, setidaknya 11 pejuang Indonesia itu meninggal karena pertempuran ini. Dan dimakamkan tepat di halaman gedung Lawang Sewu. Dan sekarang kita akan menceritakan tentang cerita-cerita mistis apa aja dan keangkeran apa aja yang ada di Lawang Sewu. Banyak orang tuh yang kayak bikin list gitu loh, hantu-hantu apa aja yang ada di Lawang Sewu. Nah, hantu-hantu yang kalian tahu, yang orang-orang tuh sering omongin, kuntilanak, ada genderuwo, ada arwah tentara, ada juga noni-noni Belanda. Dan yang pertama yang kita akan bahas, kenapa Lawang Sewu dianggap sebagai tempat yang angker. Yang pertama, di bagian di dalam Lawang Sewu itu terdapat sebuah ruangan yang pernah dijadikan penjara saat penjajahan Belanda. Konon katanya tuh ruang penjara itu termasuk penjara paling sadis dan kejam di masa penjajahan. Jadi nggak heran banget kalau misalkan kita melewati ruang itu tuh benar-benar berasa vibes angkernya, kayak bikin yang kayak bulu kuduk tuh merinding gitu loh. Tempat yang paling terkenal angker di Lawang Sewu adalah sebuah lorong yang ada di bawah gedung. Di masa pemerintahan Belanda, sebenarnya lorong itu tuh kayak aliran air supaya menyejukkan suasana yang ada di gedung Lawang Sewu. Namun, saat Jepang menjajah Indonesia dan menduduki wilayah Indonesia, Jepang tuh memakai lorong tersebut yang tingginya cuma 0,5 meter sebagai penjara jongkok. Penjara aja tuh udah gak enak, ini tuh penjara jongkok. Bayangin gak sih, kalian kalau duduk terus aja tuh berasa capek kan? Ini kalian tuh sehari-hari kalian tuh jongkok doang. Lorong itu kayak yang tadi aku bilang, itu tuh sebenarnya untuk aliran air supaya menyejukkan suasana gedung di Lawang Sewu. Dan kalian bayangin yang ada di situ itu berarti dingin banget kan? Kalian bayangin gak sih itu sesedih apa dan kayak sesengsara apa mereka. Akhirnya banyak para tahanan tuh yang tewas karena nggak kuat karena dingin dan sambil jongkok itu tuh nggak kuat badannya mereka dan akhirnya mereka meninggal. Dianggap arwah-arwah dari tahanan-tahanan ini tuh masih gentayangan dan berada di Lawang Sewu sampai sekarang ini. Kejadian yang kedua yaitu uji nyali di Lawang Sewu. Kita tahu kan kayak ada program-program TV seperti uji nyali, mana peserta tuh diuji nyalinya untuk bertahan di suatu tempat angker selama 1 malam. Dari sekian banyaknya penampakan makhluk halus yang muncul selama segmen uji nyali itu berlangsung, mungkin penampakan pada episode Lawang Sewu yang paling seram dan paling jelas. Nah, di episode kali ini tuh benar-benar kelihatan banget kalau ada kuntilanak tuh dan membuat peserta tuh benar-benar menyerah dan akhirnya nggak melanjutkan uji nyali tersebut. Dan sampai sekarang
terdapat rumor tuh yang menyatakan bahwa peserta uji nyali yang tadi ngeliat kuntilanak itu, setelah episode itu nggak berapa lama dia itu meninggal dunia. Nah, banyak yang percaya rumor tersebut, tetapi pihak program TV-nya itu menyatakan bahwa hal itu cuma gosip dan hal itu tuh cuma rumor belaka dan nggak benar. Tapi sampai sekarang nggak ada yang bisa memastikan bahwa memang peserta itu apa benar-benar dia meninggal dunia atau dia hidup biasa-biasa aja. Episode yang Lawang Sewu ini mendapatkan penghargaan sebagai realitas terbaik, tapi sayangnya acara uji nyali itu tidak dilanjutkan karena episode Lawang Sewu itu sendiri juga. Lalu kejadian misterius lainnya adanya suara misterius di sumur tua. Jadi di halaman gedung Lawang Sewu tuh terdapat sebuah sumur tua yang setiap hari tidak pernah dibuka karena selalu dikunci. Menurut kabar yang beredar, kalau misalnya malam tuh mereka ngelewatin Lawang Sewu, mereka tuh suka ngedengar jeritan-jeritan dari arwah-arwah tentara yang dipercaya itu meninggal di situ. Menurut rumor juga, sumur itu tuh digunakan untuk tentara Jepang menyiksa tentara Belanda. Makanya sering banget ada jeritan-jeritan tentara-tentara yang ada di situ. Selain tentara Jepang, juga dipercayai bahwa ada penampakan dari noni Belanda yang seringnya muncul saat ada jeritan-jeritan misterius itu. Menurut rumor yang beredar juga bahwa noni Belandanya itu memang merupakan noni-noni Belanda yang saat dulu itu mereka ketakutan saat melihat tentara Jepang tuh lagi menyiksa tentara Belanda. Namun katanya noni-noni Belanda itu nggak mungkin ganggu kalian kalau kalian tuh nggak masuk ke daerah-daerah yang terlarang yang ada di Lawang Sewu ini. Cerita misterius lainnya katanya sebenarnya di ruang utama yang ada di Lawang Sewu itu sering banget terjadi penampakan. Jadi sebelum memasuki ruang utama Lawang Sewu, kalian harus melewati pintu gerbang besar terlebih dahulu. Ketika melintasi pintu gerbang, orang-orang sering melihat penampakan roh-roh halus, bukan hanya sekali, tapi tuh berkali-kali. Nah, yang sering dilihat-lihat orang tuh adalah penampakan tangan hitam besar yang menutupi jendela. Yang kedua, di sudut-sudut langit tuh sering banget terjadi penampakan orang yang kayak megang senter di malam hari gitu. Kayak, tahu nggak sih kayak penjaga-penjaga yang suka kalau malam ngecek kondisi terus megang senter, itu tuh sering banget terjadi penampakan seperti itu. Jadi kayak kita melihat senternya tuh di langit-langit ruangan gitu loh. Serem banget gak sih? Selain itu yang paling serem, ada yang percaya dan ada yang bilang kalau mereka itu melihat penampakan wajah yang sudah rusak. Wow. Lalu juga terdapat misteri kenapa Lawang Sewu disebut 1000 pintu, padahal aslinya tuh Lawang Sewu hanya berjumlah 429 pintu. Jadi orang-orang pada bingung, sisanya kemana? Kenapa disebut Lawang Sewu? Banyak yang bilang juga warga-warga di sana tuh menyebut Lawang Sewu karena pintunya memang ada banyak banget. Jadi mereka kayak untuk cepet aja mereka bilang ada 1000 pintu. Oke, yang terakhir itu sering banget tercium bau-bau aneh di area penjara. Di ruang bawah tanah terdapat penjara berukuran 60 cm kali 1 meter. Kalian bayangin di penjara itu tuh harusnya cuma satu orang tahanan yang ada di situ, tapi digunakan untuk menampung 5-6 orang tahanan pada masa itu. Hingga akhirnya seluruh tahanan tuh tewas karena kesempitan dan kayak nggak punya udara untuk bernafas. Jadi mereka tuh harusnya satu orang, bayangin jadi 5-6 orang di tempat yang sekecil itu. Nah, jika ada tahanan yang masih hidup tak akan bertahan lama. Setelah itu mayatnya akan dibuang ke sungai terdekat. Akibat dari penyiksaan sadis ini, sering tercium bau-bau aneh dari ruang penjara. Dan semenjak saat itu, sering banget di ruangan tersebut tuh bau-bau yang gak enak seperti bau anyir darah gitu. Menurut aku sih wajar banget karena banyak banget orang yang meninggal di situ. Nah, itulah kisah-kisah mistis dan kisah-kisah misterius yang dipercayai ada di Lawang Sewu. Kalau kalian pernah ke Lawang Sewu, kalian komen di bawah ini apakah benar Lawang Sewu itu seserem itu. Dan kalau kalian punya cerita-cerita serem di Lawang Sewu, kalian boleh komen di bawah ini. Dan kalian boleh komen di bawah cerita apa lagi yang pengen aku bahas selanjutnya. So, terima kasih udah nonton video ini. Sebelumnya aku minta maaf apabila aku ada salah kata, salah perbuatan, salah pengucapan yang tidak berkenan di hati kalian. Aku minta maaf sebesar-besarnya. So, terima kasih udah nonton video ini. Sampai jumpa.